Halo, Bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya ramai karena akan siap menikah ketika bebas penjara nanti, nama Amar Zoni kembali membuat publik geleng-geleng kepala. Hal tersebut lantaran lagi-lagi karena diduga ulahnya yang terbilang nekat, yaitu diduga kembali tersandung kasus narkoba. Namun diduga kali ini Amar terlibat sebagai pengepul barang haram yang diduga dalam peredaran di lingkungan lapas. Gak cuma itu aja, yang bikin makin ramai juga itu karena ancaman hukuman yang bakal menghantui Amar atas kasusnya kali ini. Diduga bisa hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Lalu gimana ya dengan Camelia, wanita yang sebelumnya digadang-gadang bakal dinikahi Amar setelah ia bebas. Namun kini harus menghadapi kenyataan kalau Amar justru diduga kembali terlibat kasus yang lebih berat. Ada berita yang bilang Amar terancam hukum paling parah kemarin. Ya itu kan opini orang. Ya itu kan opini atau asumsi orang ya. Kita juga nggak bisa ini. Yang pasti kita sebagai orang terdekatnya Bang Amar, aku yakin mungkin kalian juga pada kecewa gitu kan. Dengan berita kayak gini saya sadar mungkin banyak kecewa, bahkan kalian tuh nggak tahu, mungkin bahkan saya dibilang buta, tapi di sini saya yang melihat gitu bagaimana Bang Amar gitu kan. Jadi kenapa saya tetap di sini, karena saya melihat sendiri bagaimana keadaan Bang Amar. Masih setia sama Amar? Ya insya Allah. Ya, Apa yang membuat setia, Kak? Ya saya bilang tadi, Kan nggak semua perempuan bisa kuat kayak 3 kali, 4 kali loh ini. Kan saya juga sebagai seorang dokter ya, namanya orang pecandu sakit harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya nggak sembuh. Gitu kan tadi juga dijelasin sama Bu Titi bagaimana. Saya memberikan konseling itu sudah berkali-kali ya. Dan terakhir itu apa bulan Agustus ya. Dan saya menemukan dengan adiknya karena mereka kan sudah lama nggak pernah ketemu, dan Amar juga sudah berkali-kali minta supaya menjadi anak-anak saya, dan saya mau tidak hanya Amar aja tapi yang lain banyak juga menjadi anak-anak saya, karena saya ingin generasi kita ke depan, masyarakat kita keseluruhan semuanya, dan saya mensupport program daripada Presiden untuk pada Asta Cita ke-7 itu adalah menciptakan Indonesia bersih narkoba. Nah ini salah satu upaya yang saya lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan secara legowo, siapapun, nggak cuma Amar gitu, tapi karena Amar melihat saya, keibuan saya, kemudian saya melihat bahwa Amar juga sudah mulai kehilangan bapaknya. Nah itu yang saya tahu persis. Kemudian juga masalah-masalah keluarga, dan sekarang ini itu kan sebagai seorang perempuan itu kan ada ada keinginan untuk merangkul, untuk siapa yang ingin supaya benar-benar bisa sembuh dan bisa pulih. Itu harapan saya. Maka kalau misalnya Amar kemudian ingin menjadi anak angkat saya, ya saya welcome. Apa salahnya? Karena saya juga sebagai ibu, kemudian tahu saya dikenalkan kemudian dengan dokter Lia, ya sudah, ini memang sudah perjalanan di dalam hidup seperti itu, biar saya support. Jadi saya juga mau dengan dokter Lia kok sekarang juga sudah jadi kayak anak saya juga gitu, dua-duanya itu. Kalau Pak ini bisa jodoh ke depan atau segala macam, kita inilah yang buatlah berita yang betul-betul berita itu yang masyarakat itu menyadari bahwa ini adalah korban, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kita support bersama-sama. Ya, tak peduli disebut buta karena cinta, Camelia juga harus menghadapi banyak pertanyaan publik terkait kedekatannya dengan Amar Zoni, di mana profesinya jadi dikaitkan, Besti. Dengan pertanyaan, dekat dengan dokter, Amar justru tak berubah. Perihal tersebut, Camelia meyakini kalau Amar justru sudah berubah pasca kedekatannya di bulan Januari. Bahkan, ia pun siap mengajak publik untuk melihat pembuktian Amar nanti di persidangan. Dan tak hanya Camelia, uniknya sang adik Aditya Zoni justru merasa apa yang ramai kini dengan dugaan kasus Amar merupakan tudingan media terhadap sang kakak. Loh kok? Ia yang meyakini mengetahui segala hal tentang Amar pun meminta agar melihat fakta dan data. Padahal sebelumnya perihal dugaan kasus Amar ramai karena adanya keterangan dari pihak Kejari di mana Amar ternyata diduga telah masuk tahap 2 atas dugaan kasus narkoba. Jadi setiap minggu, awal-awal pertama sebulan sekali, seminggu sekali, itu saya yang ngurusin Amar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya yang ngurusin Bang Amar. Ya, itu Berarti misalnya Kak, Amar keluar, udah selesai lah semua narkoba ini, nikah yuk, mau gitu.
Ya kan Gas. emang Ya, sekarang kalau kan emang kita kan udah jodohnya dewasa ya, berhubungan juga Kita bukan kan nggak berhubungan tahu untuk besok cuman nanti aja nggak gitu. ngerti. At least aku udah dukung, tiba-tiba di luar tidak jodoh, itu sudah urusan Tuhan. Balik Ya. lagi rezeki, jodoh, mau itu urusan Allah gitu. Tapi yang saat ini apapun yang terjadi dengan Bang Amar gitu ya, mau saya berkomitmen atau tidak gitu ya, Seperti yang saya sekarang tetap kita ada di Bang ketemu aja Amar juga, gitu. malah ini kita menduga bahwa kita akan ketemu sekarang loh. Kan nggak kenal tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah itu yang harus kita membangun satu opini yang positif. Jadi jangan nanti, tetapi kita support lah semua untuk orang Indonesia yang penyalahgunaan narkotika untuk pulih, untuk bisa sembuh dan untuk direhabilitasi. Tadi kan kita sempat juga pas tahu Bang Amar dipindahin dari Salemba ke Pinang. Oh enggak dong, karena kan emang itu udah dari Rutan Salemba itu sangat lama dipindahinnya. Pertama dari Rutan Salemba pindah ke Lapas Salemba. Dari Lapas Salemba 3 minggu pindah lagi ke Lapas Narkotika. Dari narkotika pindah lagi ke Lapas Cipinang. Ya itu bukan karena dari kitanya, tapi kan emang prosedur instansi mereka gitu. Kita juga nggak bisa bicara apa-apa gitu. Tapi makanya jangan salah, kejadiannya itu bukan di lapas yang sekarang Bang Amar di sini gitu. Itu kejadiannya waktu di Rutan. Dan ingat ya, di Rutan Salemba pada saat Januari itu putusan Bang Amar kasasi itu belum ada. Jadi sebenarnya Bang Amar itu masih tahanan hakim atau jaksa. Lebih lanjutnya nanti tanya Om John sebagai pengacaranya lagi ya. Yang saya bisa jelaskan itu karena saya juga sudah konsultasi dengan Om John gitu. Jadi Bang Amar itu sekitar Maret atau April gitu ya, saya lupa. Pokoknya setelah Lebaran itu baru keluar kasasi putusannya dari jaksa gitu, dari hakim. Jadi sebenarnya dari Januari itu sebenarnya Bang Amar tuh masih tahanan hakim atau jaksa. Tapi kenapa tidak dikabarin gitu kalau emang sampai dinaikkan lagi gitu berkasnya. Makanya wajar dong kalau aku sama Bang Amar shock pada saat di kejaksaan, loh kok jadi gini gitu loh. Karena tidak ada berita apa-apa, saya pikir sudah selesai. Om John juga sudah datang ke Rutan Salemba saat itu gitu kan, dengan adiknya Bang Amar gitu kan. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata dinaikin. Ya sudah, mungkin ada hikmah semua di balik ini. Kita tunggu aja nanti fakta persidangannya seperti apa. Supportnya aja mungkin terakhir Kak untuk Bang Amar. Pasti dong, supportnya selalu doa, pokoknya banyak sabar gitu ya. Namanya ujian ya, nggak lepas dari hidup, namanya hidup tuh harus ada, pasti ada ujian gitu ya. Allah tuh ngasih ujian yang mungkin di luar kemampuan kita. Siapa tahu dengan kejadian ini ada hikmah buat kita, buat orang lain, atau buat siapa gitu. Tapi yang pasti tetap support gitu. Saya ingin mengklarifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan saya mohon sekali untuk media-media yang ada di sana untuk lebih melihat dan mengedepankan fakta dan data. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke dua sisi, jangan hanya melihat ke satu sisi. Dan sebagai adiknya Bang Amar, yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Dan saya yakin di kasus ini Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti.
Ahmad Zoni sendiri yang dikabarkan mengedarkan narkoba di dalam lapas, mungkin seperti apa Pak? Ya kalau mengedar Kabarnya. atau tidak, nanti kita sama-sama mendengar surat dakwaan seperti apa, karena konstruksi perbuatan melawan hukumnya dari si MAA alias si AZ ini akan sama-sama kita dengar di konstruksi dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum setelah nanti dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Tapi mungkin kronologinya seperti apa sih Pak? Nah itu tadi kronologi, kemudian peran masing-masing itu ada di surat dakwaan. Ya, kita sama-sama mendengar nanti. Diciduknya kapan sih Pak? Ya. Tertangkap tangannya kapan Pak? Pertanggal kapan? Tangannya kalau dari informasi yang kami terima di berkas di sekitar tahun 2025 ini di Januari, sekitar Januari 2025. Tapi untuk lebih jelasnya kembali saya ajak teman-teman untuk sama-sama mendengar nanti surat dakwaannya seperti apa yang sudah dibuat oleh penuntut umum. Pak, ini artinya ada gerak-gerik mencurigakan atau seperti apa Pak di dalam sana Pak, sehingga akhirnya diciduk gitu Pak? Gerak-gerik mencurigakan ya tentunya teman-teman dari keamanan dalam lapas itu juga ada itu kan juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik, itu pasti ada lah. Cuman intinya kita sama-sama mendengar nanti seperti apa di surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Yang diamankan barangnya apa aja Pak? Yang diamankan narkotikanya ada itu tadi, ada sabu, ada ekstasi, ada liquid ganja. Pasal yang dijerat 112 ayat 2 untuk pasal 1 Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat 2 itu pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pak, ini kan berjumlah 6 orang. Mungkin dari AZ sendiri perannya di sini sebagai memang pengguna, pengedar atau seperti apa sih Pak? Secara ini mungkin bisa saya simpulkan sebagai pengepul ya, tapi kembali saya mengajak teman-teman untuk mendengar nanti surat dakwaannya. Itu kan dibacakan secara utuh dan rinci seperti apa. Pak, ini kan sudah tahap 2 ya? Ya. Artinya dan mungkin nanti ke depannya ini kapan akan dipersidangkan atau seperti apa? Nah, agendanya minggu depan akan dilimpah PN Jakpus. Oke. Kemudian nanti kita nunggu jadwal persidangan. Selanjutnya di persidangan pertama akan dibacakan surat dakwaan. Gitu ya. Ya Besti, kalau Aditya selaku sang adik meyakini bagaimana perilaku sebenarnya sang kakak yang begitu baik dan suka membantu orang serta merupakan kakak yang sangat baik kepada adik-adiknya. Baru-baru ini Zeda Salim justru angkat bicara perihal perlakuan Amar yang diduga marah dan diduga telah memberi ruang kepada Camelia untuk menjelekannya di sosial media dengan mengatakan mengejar Amar dan ditolak Ahmad Zoni, hingga membuat Zeda yang juga mendengar dugaan kasus Amar yang baru ini angkat bicara untuk klarifikasi, di mana menurutnya dalam wawancara dengan media ia menduga Amar pernah marah padanya lantaran tak diberikan sejumlah uang yang diminta dengan angka yang sangat fantastis Besti. Yang dikatakan Camelia uang tersebut untuk bertahan hidup di sel. Meski diduga sempat kecewa pada sikap Amar dan kesal kepada Camelia, Zeda yang meyakini akan karma ini pun tak memutuskan untuk melaporkan Camelia. Ia justru lebih memilih berempati. Jadi ya, ini saya sudah pendam lama sekali. Sebenarnya saya tidak mau membuka masalah ini karena sensitif sekali. Masalah uang itu kan masalah sensitif. Tapi ini saya harus meluruskan fitnah. Karena selama ini yang beredar kan saya difitnah, ngejar-ngejar, ditolak, nangis-nangis, ditolak gitu kan. Padahal saya nangis itu karena saya sakit hati difitnah oleh Sika, perempuan dokter pansos ini, dan seolah diberi panggung ya kan oleh laki-laki ini. Itu yang membuat saya sakit hati. Apakah karena saya tidak bisa memberikan uang yang fantastis jumlahnya seperti dia mau? Ada dugaan kuat dia marah dan kecewa karena saya tidak bisa memberikan sejumlah uang yang nominalnya cukup fantastis. Nominalnya berapa sih Kak kalau boleh tahu? Banyak, besar, dan itu kan saya tidak bisa memberikan detik itu juga. Waktu itu kan dia minta detik itu juga. Saya ini kan single parent, saya ini kan janda. Kalau toh ada tabungan kan juga digunakan untuk biaya anak saya, untuk kehidupan saya sehari-hari. Ya saya minta waktu gitu, tapi sepertinya dia nggak sabar. Dan entah kenapa sepertinya ada kemarahan karena saya tidak memberikan uang itu ya. Ada beberapa kalimat
yang melukai hati saya yang dia lontarkan ke saya. Itulah kenapa saya nangis-nangis di TV. Bukan karena saya ditolak atau bertepuk sebelah tangan. Saya sampai ketawa dengar berita itu, antara ketawa sedih, kok fitnahnya makin nggak berarah ya. Makanya saya dengan berat hati saya terpaksa mengutarakan ini, bahwa ini adalah fakta yang terjadi. Saya menangis beberapa waktu lalu di media itu karena saya sakit hati difitnah oleh si dokter K ini. Dan bukti video rekamannya kan sudah ditayangkan di TV-TV ya, di mana dia menyebutkan nama saya dengan jelas. Itu kalau saya laporkan ke polisi kan kena banyak undang-undang ya, undang-undang IT, fitnah, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan kan kena. Tapi saya lebih memilih, saya berpasrah sama Allah, biarkan Allah yang membalas. Orang yang sengaja menzolimi dan mempermalukan saya, merendahkan saya, nanti dengan sendirinya akan dibalas dengan Allah. Mereka nanti dengan sendirinya akan dipermalukan oleh Allah. Dan sekarang you can see, Allah sudah membalas dengan tangannya sendiri. Saya cuma duduk manis dan melihat, oke, sudah, karma sudah berjalan. Ya sudah. Ya kalau waktu itu ya memang dia sedang membutuhkan uang untuk bertahan hidup di sel penjara ya. Dan saya coba memahami, tapi kok angkanya fantastis sekali, angkanya besar sekali. Yang pasti perihal kasus Amar yang telah masuk tahap 2 memang masih dugaan, lantaran masih menunggu sidang pertama, di mana dalam sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dan akan mulai dibuka dalam dakwaan tersebut perihal kronologi dan juga peran Amar Zoni dalam kasus yang kini membelitnya. Terlebih ancaman bila dugaan Amar terlibat dalam peredaran narkoba itu terbukti bakal berat banget. Praktisi hukum Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang bahkan sangat menyetujui hukuman berat untuk pengedar narkoba, karena pengedar narkoba bisa menghancurkan banyak remaja Indonesia atau sama aja dengan menghancurkan negara. Jangankan hanya masyarakat, seorang Amar Zoni, sedangkan mantan Kapolda jadi hukum seumur hidup, jenderal itu, nggak pelaku narkoba. Kalau saya malah mengatakan kalau sudah menyangkut kepada pengedar narkoba, ingat pengedar narkoba gara-gara satu orang puluhan juta remaja rakyat Indonesia hancur dan rusak. Itu sama dengan menghancurkan negara. Bagi saya, kalau ada hukuman yang paling berat, berikan itu, sekalian hukuman mati. Saya nggak main-main, saya mau nggak peduli, biar didengar nggak ada urusan sama saya. Yang pasti kita tunggu aja nanti sidangnya yang berisikan pembacaan dakwaan dan bagaimana Amar dengan pembuktiannya. Semoga semua menjadi pelajaran berarti buat kita semua ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.